Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, kami dari kelompok Cucur Adabi. Di sini perkenalkan, nama saya Zakwan dan bersama kelompok saya nanti ada Nabil, ada Irfan dan juga ada Faris. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memulai presentasi dengan menjelaskan bagian awal dari proyek kami, yaitu aplikasi To-Do List Activity. To-Do List Activity app ini kami bangun menggunakan environment Flutter dan juga menggunakan bahasa Dart. Secara umum, tujuan aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mencatat daftar kegiatan harian secara lebih mudah, cepat, dan rapi. Kami ingin membuat aplikasi sederhana tapi tetap menarik secara tampilan dan nyaman digunakan. Aplikasi ini bisa dipakai untuk mencatat berbagai aktivitas seperti belajar Flutter, olahraga pagi, membaca Al-Quran, meeting kelompok, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pengguna dapat mengatur jadwal dan aktivitasnya dengan lebih disiplin dan lebih baik. Sekarang, mari saya jelaskan bagian awal dari codingannya. Di bagian paling atas terdapat fungsi utama, yaitu fungsi main. Fungsi ini berfungsi sebagai titik eksekusi program di dalam Flutter. Titik awal di mana semua ketika diketikkan Flutteran, yang paling dicari adalah fungsi main itu sendiri. Inilah yang akan dieksekusi atau dipanggil pertama kali oleh sistem. Nah, di dalam fungsi main itu terdapat perintah run app const to do app ya. Perintah ini berfungsi untuk menjalankan aplikasi Flutter sesuai dengan nama foldernya dengan memanggil class to do app sebagai widget utamanya. Selanjutnya, kita punya class to do app yang merupakan turunan dari stateless widget. Istilah stateless widget artinya tampilan di bagian ini tidak memiliki perubahan data secara langsung, atau dengan kata lain hanya berfungsi untuk membangun struktur dan tema awal aplikasi. Di dalam kelas ini kita menggunakan widget material app yang berperan sebagai kerangka utama aplikasi berbasis desain material design milik Google. Disinilah kita mengatur berbagai properti seperti judul aplikasi, tema warna, dan halaman awal. Pada bagian theme, kami menggunakan color scheme sheet dengan warna dasar ungu. Warna ini kami pilih karena memberikan kesan tenang, modern, dan produktif yang cocok dengan tema aplikasi manajemen kegiatan. Kami juga menambahkan scaffold background color dengan warna lembut keabu-abuan agar tampilan layar terasa lebih cerah, nyaman, dan nikmat di mata. Lalu ada properti debug show check mode banner sama dengan false yang berfungsi untuk menghilangkan label debug di pojok kanan atas saat aplikasi dijalankan dalam mode pengembangan. Ini membuat tampilannya lebih jernih dan profesional. Dan terakhir, properti home diarahkan ke fungsi homepage, yaitu halaman utama aplikasi kita. Di halaman inilah seluruh fitur seperti menambah kegiatan, menampilkan daftar aktivitas, menghapus kegiatan akan berjalan. Jadi, secara garis besar, bagian kode yang saya jelaskan ini berfungsi sebagai fondasi utama dalam aplikasi yang mengatur tampilan awal, tema, dan juga struktur dasar sebelum masuk ke struktur atau fitur-fitur yang utamanya juga yang dinamis ya. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang halaman utama dan juga cara menambahkan kegiatan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nabil. Sekian. Oke, lanjut dari penjelasan Zakwan. Kenalkan, saya Nabil Syaraf Azaki. Di bagian ini, saya akan menjelaskan tentang stateful widget dan juga fitur utama dari aplikasi kami, yaitu fitur menambahkan kegiatan baru.
Seperti yang tadi dijelaskan, halaman utama aplikasi ini ada di kelas homepage. Nah, berbeda dengan kelas sebelumnya yang bersifat stateless. Di sini, kami menggunakan stateful widget. Alasan kami menggunakan stateful widget adalah karena di halaman ini, data dapat berubah secara dinamis. Misalnya, ketika pengguna menambah, menghapus, atau memperbarui daftar kegiatan harian mereka. Jadi, dengan stateful widget, tampilan bisa langsung menyesuaikan setiap kali ada perubahan data tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Di dalam kelas ini, kami memiliki dua variabel utama yang penting. Yang pertama, ada activities, yaitu sebuah list kosong bertipe list string. List ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan semua kegiatan yang ditambah oleh pengguna. Misalnya, kalau pengguna menambahkan teks, belajar Flutter, dan olahraga pagi, maka kedua teks itu akan tersimpan di dalam list activities. Kemudian, yang kedua, ada yang namanya controller, yaitu objek dari text editing controller. Nah, controller ini berfungsi untuk mengambil input teks dari kolom masukan pengguna. Jadi, setiap kali pengguna mengetik sesuatu di dalam text file, nilai yang diketik akan tersimpan di controller.text. Selanjutnya, bagian yang paling penting di sini adalah fungsi show@dialog. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan dialog pop-up yang berisi kolom input teks. Ketika pengguna menekan tombol tambah, maka fungsi ini akan dipanggil dan akan muncul tampilan alert dialog di tengah layar. Di dalam dialog tersebut, terdapat satu text file dengan hint teks contoh belajar Flutter dan juga dua tombol yaitu batal dan simpan. Tombol batal berfungsi untuk menutup dialog dan menghapus teks yang sudah diketik tanpa menyimpan apapun, sedangkan tombol simpan adalah bagian yang paling menarik. Saat pengguna menekan tombol simpan, aplikasi akan memeriksa dulu apakah kolom input tidak kosong. Kalau ada teks di dalamnya, maka data tersebut akan ditambahkan ke dalam list activities menggunakan setState. Dengan pemanggilan setState, Flutter akan otomatis memperbarui tampilan layar agar item baru langsung muncul di daftar kegiatan. Setelah data berhasil ditambahkan, kami juga menampilkan snack bar di dalam bawah layar sebagai umpan balik visual. Snack bar ini muncul dengan latar belakang berwarna ungu berisi pesan seperti belajar Flutter ditambahkan. Snack bar ini memberikan efek notifikasi ringan supaya pengguna tahu bahwa kegiatan mereka sudah berhasil disimpan. Selain itu, kami menambahkan animasi transisi kecil dan efek warna yang membuat interaksi terlihat lebih hidup dan menarik. Setelah itu, input pada controller akan dikosongkan dan dialog otomatis tertutup. Secara keseluruhan, bagian ini adalah inti dari interaksi pengguna dengan aplikasi. Dengan fitur ini, pengguna bisa menambahkan berbagai kegiatan harian dengan mudah dan cepat, hanya dalam beberapa detik saja. Jadi, bisa dibilang fungsi show@dialog inilah yang membuat aplikasi To Do Activity App benar-benar hidup dan interaktif. Untuk penjelasan berikutnya tentang bagaimana kegiatan yang sudah dimasukkan dapat ditampilkan dalam bentuk daftar yang rapi dan bisa dihapus akan dilanjutkan oleh teman saya Irfan. Halo semuanya, saya Irfan. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dua hal penting, yaitu fungsi penghapusan data dan tampilan data atau user interface dari aplikasi To Do Activity App kami. Nah, pertama kami bahas dulu tentang fungsi untuk menghapus kegiatan di dalam kode. Fungsinya ada bernama _delete activity integer index. Nah, fungsi ini memiliki satu parameter yaitu index yang mewakili posisi atau urutan data kegiatan di dalam list _activity. Logikanya sangat sederhana, tapi efektif karena pengguna menekan ikon tong sampah merah di sebelah kanan salah satu kegiatan. Aplikasi akan langsung memanggil fungsi delete activity dan menghapus item tersebut dari list berdasarkan indeksnya. Setelah data berhasil dihapus, aplikasi menampilkan snack bar berwarna merah di bagian bawah layar dengan pesan belajar Flutter telah dihapus. Pesan ini memberikan umpan balik
yang cepat dan jelas kepada pengguna bahwa kegiatan tersebut sudah benar-benar dihapus. Selain itu, efek snack bar ini juga membuat aplikasi terasa lebih responsif dan interaktif karena setiap aksi pengguna langsung mendapatkan balasan visual. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tampilan utama aplikasi, yaitu pada bagian yang berada di fungsi build. Di bagian ini, kita menggunakan widget scaffold yang merupakan struktur utama dalam setiap aplikasi Flutter. Scaffold ini memiliki 3 komponen penting, yaitu app bar, body, sama floating action button. Pertama, di bagian app bar, kami ingin memberikan tampilan yang menarik dan tidak monoton. Maka dari itu, kami menambahkan gradient warna dari ungu muda ke ungu tua atau violet menggunakan liner gradient. Efek ini membuat tampilan header terlihat lebih modern dan elegan. Nah, judul di bagian atas kami beri teks To Do Activity App dan dengan warna putih dan gaya huruf tebal supaya terlihat jelas dan kontras dengan latar belakang gradasi ungu. Selain itu, app bar juga diatur agar posisi berada di tengah menggunakan center title true sehingga tampilannya simetris dan rapi. Lalu di bagian body kami menggunakan kombinasi padding dan list view builder. Padding digunakan untuk memberikan jarak di sekeliling konten agar tampilan tidak terlalu menempel ke tepi layar, sehingga lebih enak untuk dipandang. Sedangkan list view builder digunakan agar daftar kegiatan dapat ditampilkan secara dinamis sesuai jumlah data yang ada di list activity. Jadi setiap kali pengguna menambah atau menghapus kegiatan, daftar di layar akan otomatis berubah menyesuaikan isi tanpa perlu memuat ulang aplikasi. Kami juga menambahkan logika kondisi sederhana. Jadi di list activity itu masih kosong misalnya, maka di layar akan muncul tampilan motivasi, misalkan kayak ngomong belum ada kegiatan hari ini. Nah, dan di bawahnya ada keterangan tombol kecil, tekan tombol plus untuk menambahkan kegiatan. Tujuannya supaya pengguna merasa diarahkan dengan jelas untuk memulai dan menambahkan aktivitas baru. Sebaliknya, kalau list sudah berisi data, maka setiap kegiatan yang akan ditampilkan dalam bentuk card putih dengan efek bayangan lembut elevation 4. Setiap card berisi ikon bulat ungu di sisi kiri dan kanan di teks kegiatan, dengan teks kegiatannya ada di tengah. Sedangkan di sisi kanan terdapat tombol hapus berwarna merah. Tampilan ini tuh sengaja kami desain agar pengguna dapat fokus pada daftar kegiatan tanpa gangguan visual yang berlebihan. Selain itu, kami juga menambahkan animasi kecil menggunakan animated container supaya setiap card yang muncul terasa lebih halus dan elegan saat ditambahkan daftar. Jadi secara keseluruhan, bagian ini bertanggung jawab untuk menambahkan data yang sudah dimasukkan serta memberikan pengalaman interaksi yang lembut dan menarik bagi pengguna. Setelah ini, untuk tombol penjelasan mengenai tombol tambah kegiatan di pojok bawah, desain interaksi dan menutup aplikasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Faris. Pergi ke pasar di hari Senin. Jangan lupa membelikan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada Pak Anggar yang akan menyaksikan. Oke, perkenalkan Pak Anggar, nama saya Ahmad Faris Abdul Salam. Saya dari kelompok Jujur Adabi yang dimana saya akan menjelaskan part terakhir dari kelompok kami. Oke Pak, di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir di aplikasi kami, yaitu tampilan setiap item daftar, animasi yang digunakan, serta tombol tambahan kegiatan. Nah, di sini yang pertama-tama pada bagian list view builder, setiap item daftar kegiatan kami bungkus menggunakan animate container. Tujuannya agar setiap kali ada perubahan pada data, seperti saat menambah atau menghapus kegiatan, tampilannya berubah secara halus dengan efek transisi animasi. Hal ini memberikan pengalaman visual yang lebih menarik dan tidak terasa kaku bagi pengguna. Nah, setiap kegiatan yang ditampilkan menggunakan card dengan desain yang minimalis dan modern. Card ini memiliki sudut yang rounded atau membulat setiap sisinya, sehingga tampilan lebih lembut dan enak dilihat.
Di dalamnya juga kami menambahkan beberapa elemen penting untuk mempermudah interaksi pengguna. Di sisi kirinya Bapak terdapat ikon centang yang menandakan status kegiatan apakah sudah selesai atau belum. Di bagian tengah ada teks kegiatan yang menampilkan nama atau deskripsi aktivitas yang dimasukkan pengguna. Sementara itu di sisi lain, kalau di sisi kanannya terdapat ikon hapus yang bisa ditekan untuk menghapus kegiatan yang sudah tidak diperlukan. Semua elemen ini diatur menggunakan list style, sebuah widget bawaan Flutter yang membuat tata letak menjadi lebih rapi dan mudah dibaca. Dengan list style, kami tidak perlu membuat layout manual satu persatu sehingga kode lebih efisien dan tampilannya lebih konsisten. Terus selanjutnya, untuk menambahkan kegiatan baru, kami menambahkan floating action button yang terletak di pojok kanan bawah layar. Tombol ini menggunakan warna ungu, warna utama di aplikasi kami, dengan ikon add task dan label task tambah di sampingnya. Warna dan posisi tombol dipilih agar mudah ditemukan oleh pengguna bahkan saat daftar kegiatan sudah cukup panjang. Ketika tombol tambah ini ditekan, sistem akan memanggil fungsi show a dialog yang akan menampilkan dialog input sederhana. Melalui dialog ini, pengguna bisa langsung mengetik kegiatan baru yang ingin ditambahkan ke daftar. Setelah disimpan, kegiatan baru tersebut otomatis muncul di tampilan utama tanpa perlu merefresh halamannya. Terus di sini juga kita juga menambahkan animasi transisi yang lembut saat item baru muncul agar setiap perubahan terasa lebih hidup dan alami. Semua elemen UI ini dibuat dengan mempertimbangkan prinsip user experience, yang dimana kita tuh ingin membuat si user ini nyaman ketika menggunakan aplikasi yang kami buat. Terus secara keseluruhan, Bapak, tampilan aplikasi kami dibuat bersih, responsif, dan intuitif dengan kombinasi desain sederhana, warna yang konsisten, serta animasi yang halus. Aplikasi ini sangat cocok digunakan oleh siapa saja yang ingin mencatat kegiatan harian secara cepat dan praktis. Mungkin dari saya cukup seperti itu, Bapak. Bapak juga bisa lihat video-video dari kawan-kawan saya. Di atas yang pertama ada Zakwan, ada Nabi, dan Irfan. Semoga Bapak suka dengan apa yang kami kerjakan. Semoga aplikasi juga nantinya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Bapak, semoga Bapak sehat terus. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.